di Google boleh, tapi jangan dijiplak dan pantang untuk ngambil karya temanmu. Satu ya, izin kalau memang kamu tidak bisa hadir dalam ujian saya, usahakan hadir. Yang kedua, persyaratan yang kedua, kamu harus melaporkan. Kamu harus melaporkan tugas tersebut secara lengkap melalui Zoom. Satu kelompok saya bagi 10 orang. Saya umpamakan saja IPA 8, nomor 1 sampai nomor 10. Ya, maaf, Alisa itu kan nggak ada ya. Jadi nomor satunya jadinya siapa? Nomor satunya sekarang Amira ya? Iya, Bu. Amira. Jumlah siswa IPA 8 berapa sih sekarang sebetulnya? Sekarang ada 40, 40, Bu. Ada anak baru. Siapa namanya? Saya, Bu. Namanya Chris. Hari ini ya baru Chris masuk ya, Chris? Enggak, Bu. Tapi untuk pelajaran bahasa Indonesia baru hari ini. Coba-coba yang mana sini yang Chris? Yang Matthew bukan? Iya, Bu. Yang ini. Oh, ya mana anaknya? Namanya siapa? Chris Matthew Della Bretonir. Oh iya, yang Yolanda. Iya, kakak saya, Bu. Ya. Jadi nomor 1, Chris berarti nomor masuknya nomor berapa, Chris? Saya absen 8. Absen 8. Jadi nomor 1 Amira ya. Amira, kelompok 1, Amira sampai nomor berikutnya. Pokoknya langsung dipotong 10. Kamu harus presentasikan dengan cara menunjukkan tugas-tugas itu kepada saya. Dengan cara ini akan terlihat dengan cepat, terlihat dengan jelas bagaimana karya kamu dan langsung saya tanggapi dan langsung saya kasih nilai. Caranya adalah Amira kumpulkan semua tugas yang saya berikan. Untuk kelas 11 IPA 8 saya cek tugas yang harus kamu tampilkan. Yang pertama adalah infografis kata serapan. Betul, Amira? Ada? Iya, Bu. Amira. Yang kedua, profil. Halo? Iya, Bu. Ya. Yang ketiga, infografis editan. Betul? Halo host, saya dibantu. Iya, betul, Bu. Ya. Jadi ada 3. Tugas Amira adalah memasukkan semua tugas tersebut dari teman-temanmu. Dan kamu nanti akan jadi hostnya di dalam pertemuan Zoom itu. Saya berikan gambaran, tidak lama, satu anak hanya 5 menit. Buka, saya bilang salah, perbaiki. Kemudian di sini letak salahnya. Nah, kamu langsung buka laptopmu, kamu perbaiki. Terus sampai nanti nomor 40. Jadwalkan hari Rabu. Jadwalkan hari Rabu atau hari Sabtu atau Minggu. Jangan mengganggu pembelajaran. Hari Rabu kamu libur, Sabtu, Minggu. Sampai jam 10 malam saya siapkan. Ya, dan tapi kamu harus mendaftarkan terlebih dahulu karena ada dengan kelompok yang lainnya. Apabila kamu tidak melakukan Zoom, maka mohon maaf, saya tidak bisa memberikan ulangan. Itu caranya. Ya, saya berikan sederhana tugas-tugasnya, saya harus melihat apakah tugas kamu dikerjakan dengan baik dan tepat untuk memberikan siapakah nilai terbaik dari kelas 11 IPA 8. Ya, siapa yang main asal-asalan main caplok tugas tersebut. Ya. Yang berikutnya adalah ulangan dengan saya otomatis sesuai dengan jam pembelajaran. Jadi misalkan 3 kali 35 menit, maka tepat pukul 10 lewat 15 menit. Lumayan di kelas ini terpotong dengan jam istirahat, jadi masih bisa dikutak-katik itu tugasnya. Maaf, bukan tugas, ulangannya. 10.15 langsung masuk datanya, hasil yang kamu kerjakan tersebut ke grup atau nanti saya buatkan Google Classroom-nya. Begitu? Udah tahu informasi yang ingin kalian harus pahami? Ya, kalau sudah, saya mau mulai masuk Saya mau nanya, materi. boleh nggak?
Boleh, silakan. Buat yang tadi kata serapan, berarti itu infografis atau cuman catatan yang 80 nomor itu ya, Bu? Oh, kamu belum buat infografis kata serapan ya, Say? Belum, Bu. Cuman yang Oh, 80 ya sudah. nomor Berarti itu. dua. Berarti dua. Infografisnya yang editan Isoman, betul? Betul? Iya, Bu. Iya, Bu. Yang kedua, profil diri kamu. Makanya ini perlu komunikasi karena berbeda dengan kelas sebelah. Begitu ya? Saya Baik, Bu. ulang Bu. kembali, tugas yang harus diperlihatkan kepada saya 2. Ya. Nah, di situ akan terlihat siapakah yang betul, siapakah yang salah. Pada hari ini, saya beritahukan secara umum tugas yang telah kamu lakukan, di mana letak kekurangannya, di mana hal yang paling bisa kita tiru dari pekerjaan anak tersebut. Sekali lagi, hanya jadi inspirasi, hanya bisa meniru, tapi selebihnya kamu usahakan adalah karyamu sendiri. Kita mulai, ya. Setelah saya mengoreksi secara acak, saya ulang kembali. Mungkin kamu bertanya, kok file saya belum dibuka ya sama Ibu Lis, hanya beberapa anak. Ya, saya hitung jumlahnya. Setelah saya hitung, saya komunikasikan lewat Japri. Saat ini saya tidak mau mempermalukan anak di hadapan teman-temanmu. Kenapa kamu belum mengumpulkan tugas? Ayo, Ibu tunggu. Ada yang meresponnya dengan cepat. Iya, Bu. Maaf, Bu. Nah, tapi ada juga yang cuek bebek. Ya, mohon maaf, walaupun nanti kita tidak tatap muka, saya akan bisa melacak siapakah anak-anak yang lelet di dalam mengumpulkan tugas. Dan saya akan kejar terus anak itu harus mengumpulkan tugas yang bersangkutan. Mengapa? Karena itu adalah tanggung jawabmu. Ibu tidak mau memberikan nilai tidak tuntas untuk pelajaran ini. Saya mau memberikan yang terbaik, tapi kamu buktikan dengan tanggung jawabmu. Sederhana sekali, hanya tanggung jawab yang saya ingin lihat paling utama. Ya, masalah jelek, masalah bagusnya nanti itu urusan nomor 2. Berikutnya saya mulai membahas mengenai tugas revisi editan teks prosedur isolasi mandiri bagi penderita COVID-19. Untuk itu, Aura dipersilakan. Silakan Aura. Yang lain boleh matikan kamera. Apabila ada tanya jawab, kembali lagi diperlihatkan wajahmu atau mengaktifkan kameramu. Silakan Aura. Silakan Aura. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lis, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang merevisi cara melakukan isolasi mandiri di rumah bagi pasien COVID. Cara melakukan isolasi mandiri di rumah bagi pasien COVID-19. Sebentar, Seseorang yang Aura, sebentar, saya Ya, Bu. potong. Saya nggak mau kamu membacakannya. Teman-temanmu sudah mengetahuinya. Jadi yang harus kamu laporkan kepada saya dan teman-temanmu, kamu ungkapkan bagaimana cara kamu merevisi teks prosedur yang saya berikan, yang isolasi mandiri sehingga sampai seperti ini. Contohnya, saya kasihkan arahannya adalah saya mengeditnya tetap bertahan pada 11 langkah, ya, 11 langkah yang seperti yang ada di dalam soalnya, misalkan. Kemudian saya tetap mempertahankan struktur dari teks prosedur tersebut, ada judul, kemudian ada pembukaan atau pernyataan umum, kemudian langkah-langkahnya, sampai di akhir dengan penutupnya berupa penegasan. Begitu pula dengan kebahasaannya, saya mengedit beberapa kata yang saya hilangkan.
Contohnya seperti apa. Gitu ya. Jadi jangan dibaca semuanya. Kalau dibaca temenmu semuanya bobo. Vivi apalagi tuh, wah langsung aduh kepingin memeluk bantalnya dan seterusnya. Silakan Aura. Iya, Bu. Pertama, saya merevisi judulnya yang tadinya tata cara melakukan isolasi mandiri di rumah bagi pasien COVID-19 menjadi cara melakukan isolasi mandiri di rumah bagi pasien COVID-19. Terus saya tetap mengikuti struktur teks prosedur. Yang pertama itu ada pengantar, ini pengantarnya, terus langkah-langkahnya, dan terakhir penutup atau simpulan atau ada kalimat ajakannya. Terus Ya. untuk langkah-langkahnya saya tetap ambil 11 langkah, Bu. Terus untuk kaidahnya untuk kaidahnya saya tetap mengikuti yang ada di link yang pertama itu, Bu. Jadi tidak ada yang dibuang ya? Iya, Bu. Bahasanya. Kata-katanya tidak ada yang dibuang. Tidak, Bu. Saya cuma menambahkan yang penutupnya ini. Dah. Nah, sekarang saya langsung kita lihat sebentar ya, Aura belum mau berangkat kan ya? Masih sebentar ya. Kita perlihatkan dulu Iya, Bu. Farhan. Silakan Farhan. Siap, pertanyaan akan saya berikan buat Fatima, Ganesha, Gigi. Siap, saya berikan pertanyaan buat 3 anak ini. Farhan dulu, silakan Farhan. Cakep benar Universitas Indonesia. Lanjut. Ya, Bu. Ya, kemudian saya akan menjelaskan proses bagaimana saya mengerjakan tugas infografis ini. Nah, yang pertama, saya dalam infografis ini kemudian mempersingkat atau mengurangi 11 poin yang terdapat dalam sumber di kontan.co.id menjadi 4 poin, karena di dalam poin-poin tersebut ternyata terdapat kesamaan yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam 1 poin. Dan kemudian yang kedua, saya juga memperhatikan kaidah kebahasaan dari protokol isolasi kaidah kebahasaan dari teks prosedur, yaitu yang pertama adalah latar belakangnya atau pendahuluannya itu berada di tulisan paling atas di bawah protokol isoman COVID-19. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkahnya, langkah-langkah pelaksanaan dari isolasi mandiri yang terdiri dari 4 poin, serta juga ada penutup, yaitu berupa saran untuk protokol isolasi mandiri ini yang terdapat pada sisi kanan bawah. Nah, untuk infografis ini saya kemudian mengganti kata-kata yang dirasa mungkin kurang efektif, dan kemudian juga saya merevisi kata-kata yang terdapat dalam poin-poin di konten.co.id karena dirasa seperti bertele-tele dan kurang dipahami. Itu aja, Bu. Ya. Sebelum Gigi dan Ganesha, Fatimah akan menanggapinya, saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu supaya kalian bisa memahaminya ketika ulangan. Tidak lagi kamu ulangi apa yang sudah saya katakan itu. Yang tidak boleh kamu lakukan ketika kamu membuat teks prosedur. Hal-hal yang harus diperhatikan.
Sudah tentu ketika kamu mengerjakan ulangan dalam bentuk soalnya adalah esai, pasti ada kisi-kisinya yang jadi patokan saya ketika saya memberikan nilai. Siapakah yang dapat 100 dan jangan sampai ada mengatakan rasanya dia lebih bagus daripada aku, kenapa dia yang dapat 100? Kenapa aku cuma dapat 85? Ya, yang pertama, saya akan menilai dari strukturnya. Strukturnya harus ada judul. Ada pernyataan umum, ada langkah, ada penutup. Di dalam judulnya, buat judul yang menarik. Jangan terlalu panjang judulnya. Kemudian pernyataan umum boleh definisi, boleh tujuannya. Langkah-langkahnya kamu harus lihat. Langkah-langkahnya kamu harus lihat apakah ini adalah teks prosedur kompleks, teks prosedur sederhana, ataukah teks prosedur protokoler. Kalau kompleks seperti apa ciri khasnya? Maka baca soalnya dengan baik. Berikutnya adalah harus ada penegasan di dalam penutup paragraf tersebut. Saya minta ada penegasannya. Karena kalau prosedur sederhana boleh ada, boleh tidak sebenarnya. Tapi kalau kompleks wajib. Protokoler juga boleh ada, boleh tidak. Tergantung soalnya. Dan ajakan kalimatnya. Kasih gambar yang menarik. Itu strukturnya. Kebahasaannya jangan muncul ada kalimat yang tidak efektif. Jangan muncul ada kata yang tidak baku. Itu patokannya ketika saya mengoreksinya. Dan yang terakhir, bagaimana kamu memberikan warna di dalam infografisnya nanti. Karena soalnya besok adalah infografis. Ya. Sehingga mata enak untuk memandang informasi yang kalian sampaikan. Kita mulai tanggapi, silakan Gigi yang pertama. Menurut kamu, 2 contoh yang diberikan oleh temanmu, menurut kamu, manakah yang tepat dan apa alasannya? Jangan mentang-mentang si Aura adalah cewek, kamu memberikan pujiannya berlebihan. Farhan tidak kamu berikan pujian. Misalkan seperti itu. Silakan Gigi, tanggapi. Silakan. Saya sampai jam 9 saja, kemudian kita mulai melakukan pekerjaan luring. Ayo Gigi, ngomong aja ya Gi. Kamu saya kasih kode di sini loh Gi. Kamu sudah berbicara. Ya Bu, Ya, silakan Gigi. kalau menurut saya lebih bagus punyanya Farhan Bu. Apa alasannya? Karena lebih ringkas, lebih mudah dicerna, habis itu lebih menarik. Apanya yang mudah dicerna? Kata-katanya Bu. Oh, kata-katanya. Udah gitu aja, Gigi. Saya mau minta Fatima. Silakan Fatima. Fatima, halo Ya, Fatima. menurut Kamu apa? saya, infografis yang dibuat Farhan itu lebih singkat, terus kebahasaannya juga lebih jelas, sama poin-poinnya itu lebih mudah dicerna, Bu. Farhan lagi. Sama Wow, Fatima. Bentang-bentang Farhan nih ya, spesial ya buat kamu ya. Lanjut, berikutnya. Ganesha. Silakan Ganesha. Kalau menurut saya sih sama juga Bu, Farhan lebih bagus karena pertama dalam Aura itu strukturnya itu kan harusnya revisi, jadi bukan mengganti total, tapi itu malah jadi struktur sederhana, terpadu sederhana karena dalam setiap langkah-langkahnya itu tidak diberi penjelasan langsung. Kemudian juga tidak ada gambar-gambar yang menarik agar pembacanya itu tidak bosan atau seperti itu, sedangkan di Farhan itu kan ada banyak gambar-gambar atau yang dapat menarik perhatian seperti itu. Dan iya sih Bu, menurut saya sih seperti itu. Ya, tiga-tiganya saya kasih nilai 100. Dan saya akan membuktikan, saya minta pembuktiannya ketika kamu ulangan. Karena kamu pandai memberikan tanggapan. Bagaimana dengan hasil pekerjaanmu nanti? Akan saya lihat Ganesha,
kamu luar biasa mengutarakannya. Terinci, dan saya yakin kamu sudah ngerti yang dimaksudkan teks prosedur. Tapi kalau kamu besok ulangan nilainya dapat 85, saya akan tanda tanya. Loh, kamu udah paham betul, bisa jadi narasumber. Tapi kenapa membuatnya jadi acak-acakan seperti ini? Ya, saya belum melihat karya kamu. Saya akan tanggapi Aura. Aura, tidak apa-apa, kamu ditanggapi hari ini seperti itu, tapi kamu nanti dalam ulangan, kamu tidak ulangi kembali kesalahan itu. Yang pertama, pokoknya yang disampaikan Ganesha itu udah lengkap aja. Udah nggak usah saya ulang lagi, dia gurunya udah, gitu loh ya. Jadi gini Aura, kan teks prosedurnya kompleks. Kamu jangan buat cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 11. Tidak diberikan penjelasannya. Itu tidak boleh. Gitu. Ini masalahnya, hal yang boleh dikatakan informasinya harus diperlukan kehati-hatian. Jangan sampai ada yang salah memahaminya. Itu ya yang dimaksudkan oleh Ganesha. Yang kedua, tolong dong Aura munculkan lagi. Iya, Bu. Ya, munculkan kembali. Ini kata Ganesha juga loh ya, dan kata si Gigi diperkuat sama Fatima gitu loh. Makanya saya kasih 3-3-nya 100. Orang belum apa-apa udah bete duluan baca tulisan kamu. Silakan yang menambahkan adalah Raja. Halo Raja. Aura ini cakepnya warnanya. Warnanya warna kekinian. Enak gitu ngelihat mata memandangnya enak. Tapi belum apa-apa ketika udah jatuh cinta pertama lihat warnanya, tapi lihat tulisan kamu langsung males membacanya. Gitu. Jadi pertama kali kamu menampilkan dengan wajah yang menarik, orang senang, tapi ketika harus membaca tulisan kamu langsung ciut, langsung ogah aja untuk membacanya. Di mana letak kelemahannya selain yang dikatakan Ganesha? Silakan Raja yang menjawabnya. Menurut saya Raja. di Aura, kelemahannya itu kata-katanya terlalu panjang, jadi mungkin banyak orang yang agak males untuk membacanya dan gambarnya tidak terlalu banyak, Bu. Cuman satu doang. Aura, besok yang namanya pernyataan umum, kamu buat jangan sebanyak ini. Ya, ya elah, nanti penjelasannya di dalam langkah-langkahnya. Cukup kamu katakan bahwa seseorang yang menderita COVID-19 dengan spesialisasinya adalah ringan, ya, tidak perlu cemas, tidak perlu takut dan tidak perlu merasa was-was dan lain. Kita bisa melakukannya secara mandiri di rumah. Itu saja yang kamu katakan. Misalkan, nah baru nanti kamu jelaskan langkah-langkahnya. Dan perhatikan buat yang lainnya. Yang namanya judul awalnya loh, sama aja Raja jatuh cinta sama seorang gadis. Dia nggak mungkin tahu seperti apa karakter anak yang bersangkutan. Tatapan pertama adalah lihat wajahnya. Lihat gerak-geriknya. Bukan begitu, Raja? Bagaimana dia mengetahui Aura ini adalah gadis yang baik hati? Ya, walaupun lihat dari cara berpakaiannya sudah tahu sih, tapi lebih dalamnya lagi dia belum bisa. Harus ada penjajakan. Tapi dia lihat dari penampilan kamu yang pertama, senyumannya Aura yang pertama. Jadi Aura memberikan judulnya harus menarik. Ada kalimat yang tidak efektif, cara melakukan. Cara sudah berarti melakukan. Jadi, kamu boleh menuliskan cara isolasi mandiri di rumah bagi pasien COVID-19. Atau isolasi mandiri di rumah bagi pasien COVID-19. Kalau si Farhan nggak usah dibahas lagi. Judulnya protokol. Kalau sudah dikatakan protokol, udah nggak bisa dikutak-atik lagi. Sehingga boleh dikatakan dia adalah semi antara kompleks dan protokoler. Protokol tuh udah harga mati begitu loh. Ya, nah kelemahannya di pernyataan umum, isi-isinya kurang dibuat rincian. Nah sekarang Aura di bagian bawahnya, penutupnya.
Dengan cara berikut sangat membantu untuk, nah, kembali lagi kamu bilang dengan cara berikut. Jangan diulang kalimatnya. Ya, kalimatnya langsung dibuat aja. Ya, ternyata bisa kita lakukan ya isolasi itu secara tepat. Ya. Nah, kemudian berikutnya meminimalisir. Waduh, itu bukan kata baku. Kata bakunya adalah meminimalisasikan. Legalisir salah, legalisasi. Bu, saya mau melegalisir ijazah, Bu. Salah. Legalisasi. Begitu jawaban temanmu, saya senang sekali 11 IPA 7 IPA 8 sudah memahami apa yang dimaksudkan di dalam materi tersebut. Ada yang ingin bertanya? Gak usah khawatir Aura, kamu sudah dapat nilai presentasi dengan Farhan dan sampai 4 orang yang saya berikan apresiasi, Raja, Ganesha, Gigi, Fatimah. Ada yang mau menanyakan kembali sebelum kalian istirahat dan mengerjakan tugas? Lurik? Halo? Halo? Tidak ada. Kalau tidak ada, langsung saya share. Siva, saya sudah memberikan ke kamu soalnya, Siva. Siva. Siapa? Yang jadi Naswa? Iya, Bu. Udah dapat nggak soalnya dari Siva? Belum, Bu. Sebentar. Shifanya juga udah izin. Iya, Sifanya lift, Bu. Hah? Shifanya sudah izin Sifanya keluar. izin lift, Bu. Ya, sebentar. Siva itu namanya pakai H ya? Berarti saya kasih ke Taristi aja deh yang gampang saya hubungi karena ya Taristi tolong kasihkan ke hostnya. Kelompok saya bagi 10-10 per anak. Dari kelompok tersebut sesuaikan tema yang akan kalian buat. Jadi tema yang saya hadirkan ada 4. Kelompok 1 ambil tema yang 1. Begitu seterusnya. Sekali lagi, tugas ini tugas individu. Bentuk formatnya adalah tetap infografis. Silakan, sudah bisa diberikan kepada hostnya. Sudah, Bu, saya share screen apa bagaimana? Ya. Oh, baik, Bu, sebentar. Sambil menunggu teman kamu ada pertanyaannya begini. Bu, saya kan mau buat teks prosedur kompleks. Kemudian tahapannya seperti Farhan. Jadi nomor 1, kemudian di bawahnya ada penjelasannya. Penjelasannya harus panjang lebar tidak? Maka jawabannya tidak boleh panjang lebar. Sekenanya saja. Secukupnya saja. Seperti kata Farhan, apabila ada kalimat yang sudah diletakkan di depan, maka jangan diulang kembali. Sudah bisa? Sudah, Bu. Sebentar saya share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Nah, jadi tugas yang kamu lakukan adalah kamu buat teks prosedur. Kalau kemarin sudah menyunting, maka saat ini kamu harus membuatnya membuatnya dengan sendirinya. Prosedur yang kamu buat adalah prosedur kompleks. Saya tambahkan, tolong buatlah teks prosedur kompleks dengan kriteria sebagai berikut. Ya, walaupun di dalam ulangan nanti tidak dituliskan teks prosedur kompleks, kamu sudah tahu, oh kalau dijelaskan panjang ada penjelasan, ada uraian, itu mah agak disebut teks prosedur kompleks.
Kalau protokoler seperti susunan acara di dalam kegiatan upacara yang tidak ada penjelasan di dalam uraiannya, ya, misalkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saat lagu diperdengarkan, semuanya dalam keadaan berdiri dan seterusnya, itu otomatis sudah tahu, ya. Lanjut berikutnya, tema dibagi berdasarkan kelompok, tips menyalurkan. Saya ada kesalahan, mohon maaf, saya ada kesalahan. Tetap soalnya adalah buatlah teks prosedur dengan kriteria sebagai berikut. Sebab kalau tips jatuhnya tidak teks prosedur kompleks, hanya prosedur sederhana. Saya ulang kembali ya, tadi saya salah berbicara. Soalnya adalah buat teks prosedur. Jadi kamu bisa mengembangkan apakah kamu mau buat yang sederhana, apakah yang kompleks. Kalau tips jatuhnya adalah sederhana. Ya. Berikutnya, cara meningkatkan imun tubuh pada masa pandemi. Otomatis ini jatuhnya adalah teks prosedur kompleks. Karena harus dijelaskan sedemikian rupa, tips BDR yang bermakna dan menyenangkan, kamu kasih tips kamu, gimana sih caranya BDR supaya kita tidak merasa bete, apalagi dipanggil-panggil, tidak menyaut, kemudian gurunya memberikan komentar yang tidak enak, kamu sakit hati, dan seterusnya. Berikutnya, cara mengerjakan tugas-tugas sekolah pada masa pandemi, maka itu bisa jatuhnya adalah teks prosedur kompleks. Perhatikan struktur dan kebahasaannya, formatnya infografis. Jangan lupa, sertakan fotomu disesuaikan dengan temanya. Misalkan kamu akan mengutarakan tentang hobimu, bolehlah kamu pakai baju yang bebas. Ya, kemudian kalau masa BDR, maka kamu harus pakai baju seragam, dan seterusnya. Bu, fotonya boleh 1, boleh 2, atau boleh 3. Terserah desainmu. Tapi kata Farhan juga katakan, boleh ada gambar, jangan terlalu sedikit, dan jangan terlalu banyak. Mengapa? Karena nanti kita melihat infografisnya adalah bingung sendiri. Gitu, antara tulisan dengan gambar yang begitu banyaknya. Inilah tugas yang harus kamu kerjakan, maka saya berikan waktu mengerjakannya adalah sampai pukul, karena tadi bicaranya terlalu banyak maka saya minta kumpul 15, pukul 15. Tapi kalau kamu sudah selesai, boleh kamu berikan di grup BDR. Sekali lagi saya utarakan, dikumpulkan pukul 15. Sebenarnya tadi saya mau pukul 11, tapi karena saya berbicaranya hampir 1 jam sendiri, maka saya mundur waktu pengumpulan tugasnya. Begitu? Ada yang ingin ditanyakan? Selama luring, saya masih mengaktifkan Zoom ini. Atau kamu boleh mundur, nanti kamu boleh bertanya lewat Japri. Apabila ada pertanyaan, semuanya lewat Japri. Grup BDR hanya mengumpulkan tugas saja. Begitu? Ada yang... Permisi, ya, ada? Bu. Boleh? Hari ini kita udah ada rencana akan dikasih latihan MTK di luar jam BDR. Jadi takutnya kurang sempat, Bu, kalau misalkan jam 3. Dikasih MTK-nya sama siapa? Bu Lica. Nah, ini 1 jam. Sekarang pertanyaan saya, kalau buat infografis itu membutuhkan waktu berapa menit sih? Menurut saya rada butuh lama, Bu. Kenapa? Pertama kan ini yang kemarin revisi aja, kalau dari pengalaman saya, itu tuh saya rada bingung apa yang mau saya revisi, apa ada yang dikurangin, ditambahin, lalu apakah gambar ini cocok atau enggak gitu, Bu. Rada susah buat menyesuaikannya sih, Bu. Nah, gini, saya kasih kiat-kiatnya ya, kasih tipsnya ya. Yang pertama, kamu buat dulu tulisannya
jangan menggunakan infografis. Pakai apa ya, format Word aja ketikan. Japri saya, tulis, ini teks prosedur saya akan tanggapi. Aduh, kalimatmu bertele-tele, ada yang tidak baku. Nah. Tapi kalau saya sudah katakan sip, saya menggunakan sip bukan oke biasanya, dan saya nggak mau pakai simbol tangan dan seterusnya. Saya selalu menggunakan bahasa sip. Nah, udah kamu alihkan ke infografis. Berkaitan dengan gambarnya, saya jarang memberikan komentar. Tapi saya akan memberikan komentar spesial, saya akan katakan begini, duh, gambarnya cakep bener ya, gitu loh. Kamu jago ini ya, desain ya. Benar, ternyata dia memang cita-citanya pingin jadi desain grafis. Ya, udah klop gitu loh. Terus kalau jarang saya mengomentari gambar dengan warna gitu loh. Tapi yang saya komentari adalah isinya dari teks prosedur tersebut. Walaupun gambar dengan warna itu ada poinnya gitu loh. Ada skornya nanti dalam ulangan ada gitu. Gitu ya, yang bertanya siapa? Biasakan sebutkan nama supaya kamu saya data sebagai seseorang, sebagai siswa yang aktif di dalam kegiatan BDR. Silakan, siapa tadi yang bicara? Tadi saya Bu Naswa Ciara dari 11. Oh ya, Naswa. Gitu ya Naswa ya. Jadi kamu kerjanya tuh nggak 2 kali gitu loh. Jadi jangan udah dimasukkan di dalam infografisnya. Buat aja dulu ketikannya. Seakan-akan kamu tuh menerapkan pengalaman kamu sendiri. Contoh ya. Cara tips BDR yang bermakna dan menyenangkan ya. Nomor 1 misalkan ya. Semua peralatan yang akan digunakan dipastikan berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik. Jadi nomor 1 itu, karena kadangkala sama seperti Ibu, tiba-tiba komputernya atau HP-nya ada masalah yang keduanya. Ya kan? Kemudian hadir tepat pada waktunya. Gitu. Atau nomor 1 kamu mau katakan niat bahwa kamu akan melakukan BDR sebaik mungkin. Niat, yang pertama niat dulu. Boleh kamu tuliskan. Itu yang saya sukai, antara 1A dengan 1B berbeda isinya. Namanya tips dari kamu, pengalaman kamu begitu. Dan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Ketika kamu tadi menuangkan ide-ide kamu terapkan dalam bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Gitu loh. Nah, di dalam tips itu saya nggak akan berdebat dengan kalian. Kok kamu nggak pakai niat? Enggak. Orang itu tipsnya dari kamu kok. Ya kan? Nah, berikutnya adalah tips BDR mana tadi yang bermakna dan berikutnya adalah setelah menyampaikan informasi guru-gurunya, kamu buat rangkuman. Walaupun tidak disuruh, kamu buat rangkuman. Ya, dengan kalimatmu sendiri. Dan berikutnya tugas yang diberikan oleh guru segera dicatat, segera direalisasikan. Otomatis di dalam penutupnya kamu katakan bahwa kamu bisa bisa bahasa saya sehari-harinya dulu ya. Kamu bisa tidak dikejar-kejar oleh tugas-tugas itu, dan guru pun tidak memberikan komentar yang negatif terhadap diri saya, sehingga bahagia. Atau nomor 1, kamu nggak mau pakai niat, dipersilakan. Yang pertama harus bahagia dulu. Itu kata kunci kamu. Ya nggak apa-apa, Maharani mau tulis kata. Yang pertama harus tanamkan rasa bahagia dalam diri kita. Ya, kalau kita punya masalah, punya apa-apa, ini mau BDR nih, masalah BDR nggak enak nih. BDR tuh nggak enak, lebih enak tatap muka gitu loh. Ya kan? Pertama harus ada rasa bahagia. Kemudian pastikan alat-alatnya. Begitu Naswa. Ya. Nah, sekarang saya katakan pernyataannya Ganesha. Ganesha, halo Ganesha. Ganesha. Ya. Sekarang saya tanya sama Ganesha. Kalau begitu, saya maunya hari ini juga. Ya, karena ini masalahnya luring. Kecuali kalau nggak luring, saya akan mengerjakannya adalah bisa beberapa hari. Itu alasannya. Jam 9 malam bisa, Ganesha?
Jam 9 bisa Bu, insya Allah. Jam 9 malam. Oke, baik. Masalahnya ada kegiatannya adalah luring. Kalau kegiatannya adalah saya selesai 3 kali 35 menit Zoom, kemudian kamu saya berikan tugas, nggak jadi masalah. Gitu? Silakan. Bulis. Boleh. Saya Aura, Bu. Saya kan ada kegiatan mading hari ini ya. Kalau untuk yang buat kegiatan mading itu tetap jam 9 juga atau gimana, Bu? Kan tadi saya udah bilang, jangankan kamu tugasnya untuk menggunakan, jadi begini, biar semuanya tahu. Jadi apabila kamu membawa nama sekolah, ya kamu tuh dianggap masuk. Kamu tuh nggak dituliskan izin Aura, ya. Walaupun kamu melaporkannya kepada saya apresiasi. Kamu tuh sopan banget, kamu baik banget, kamu langsung lapor ke saya, Bu, saya nanti jam sekarang mundur, ya. Jadi yang membawa nama sekolah itu diberikan dispensasi. Tugasnya, saya punya data, kamu tugasnya besoknya, gitu kan, hari Rabunya libur. Makanya diambil tugas kamu di sekolah hari ini, gitu loh. Biar hari Rabunya apabila ada tugas yang harus dikumpulkan jam 12 siang kamu mengumpulkannya. Gitu aturannya. Gitu ya buat yang lainnya. Tapi kalau vaksin kamu nggak di WA sama Ibu Lis, gitu loh. Ya, nggak dikomentari gitu. Tapi kamu tetap dituliskan izin vaksin. Tidak diberikan kebebasan seperti yang membawa nama sekolah. Gitu caranya, ya. Semuanya dipersilakan, semuanya saya kasih kebebasan buat kalian. Kamu mau izin, mau apa, tapi ada informasi. Dan satu hal, kamulah generasi yang melakukan sebuah perubahan. Kita tidak bisa memperkirakan loh, prediksikan loh. Sekalipun kamu vaksin, apakah sudah pasti kamu akan tatap muka? Apakah kamu akan seperti apa pembelajaran berikutnya? Belum bisa diprediksikan. Ya, tapi dengan cara BDR kamu tanamkan tanggung jawabmu, tetap bahagia, tetap sehat. Semoga ada hikmah di balik pandemi ini. Gitu. Kita nggak akan tahu seperti apa pembelajaran yang akan datang. Sekalipun kamu sudah vaksin. Gitu? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Saya mau mundur dari Zoom-nya, boleh kamu ini kan, tapi saya tetap membuka HP, silakan yang mau bertanya seperti itu. Ya, host, silakan Naswa. Halo Naswa, tidak ada lagi? Iya Bu, sudah tidak ada sepertinya. Tidak ada lagi, dan jadwalkan ya pertemuan dengan saya, Zoom-nya gini aja. Hari Sabtu dan Minggu aja ya, Rabunya jangan ya, Rabunya nggak usah, Sabtu dengan Minggu saja kamu laksanakan kegiatan Zoom dengan saya. Saya ingatkan kembali, Sabtu dan Minggu kegiatannya. Gitu, Ibu mundur dari Zoom, saya sebentar melihat partisipan, kadang-kadang ada yang hilang. Bentar. Ya, Ibu akhiri, makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Halo? Ada? Bu, saya mau tanya, mohon maaf, tadi Boleh. Sabtu Minggu ngapain ya, Bu? Lidah, ini siapa yang ngomong? Iya Bu, Tahlis. mohon maaf Bu. Jadi Ya, Bu. gini Kak, jadi Halo, kamu Bu. belum jelas ya? Jadi gini, kamu belum terbiasa sih ya dengan saya ya. Sabtu Minggu itu kamu Zoom dengan saya mempresentasikan tugas yang telah kamu kerjakan. Tugasnya ada 2, ya, tugasnya ada 2. Nah, tugas itu kamu perlihatkan kepada saya. Nah, berikutnya
kamu harus memberikannya dulu kepada hostnya, semuanya dikumpulkan jadi satu file, sehingga ketika kamu nanti berbicara, itu berlangsung dengan cepat. Misalkan tentang profil kamu, saya katakan kamu salah menuliskannya, ya kamu salah menuliskannya, ayo langsung diedit, buka laptop kamu betulkan contohnya. Misalkan kamu menuliskan kata hobi, B-nya 2, berarti salah gitu loh. Kan belum saya periksa pekerjaan kamu. Kalau saya pakai di Google Classroom itu hanya bisa kasihkan nilainya saja. Saya mau semua karya yang kamu buat itu sesuai dengan materi yang saya berikan. Ya, baik kebahasaannya maupun dari segi strukturnya. Yang dikumpulkan yang mana? Cuman dikit loh. Infografis yang isolasi mandiri, kemudian yang profil diri kamu. Yang isolasi mandiri, contohlah yang punyanya Farhan. Coba sebelum kamu tayangkan, kamu perbaiki. Jadi kamu cepat sekali. Saya melihat kelas IPA 7 dengan IPA 8, belum apa-apa sudah ciut. Ya, dengan tugas-tugas. Kamu belum tahu yang namanya kelas 12, yang namanya perguruan tinggi. Luar biasa. Bu, kita juga butuh istirahat. Jangankan kamu, Ibu Lis juga butuh istirahat. Hari Sabtu dengan Minggu yang jatahnya itu adalah acara saya dengan keluarga. Tapi demi karya-karya kamu harus dikoreksi dengan baik, maka saya menyiapkan waktu. Kamu akan terbiasa dengan saya sampai jam 11 malam kita akan Zoom untuk melihat pekerjaan kamu. Jangan kaget dan jangan dibuat lebay. Maksudnya gini, saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya selalu mengamati yang namanya kesehatan anak-anak. Saya mengukur kira-kira bisa tidak ya waktu ini dikerjakan oleh anak, dan anak ini mampu tidak ya. Gitu. Jadi jangan kamu katakan, waduh Ibu Lis ngasihnya memberikan tekanan yang luar biasa, tugasnya begitu banyaknya. Menurut saya itu lebay. Saya sebagai guru bahasa Indonesia sangat memperhatikan. Tapi bagaimana saya memberikan nilai yang terbaik buat anak-anak? Bagaimana cara mengukurnya? Dengan ulangan, mohon maaf. Dengan model BDR ini, untuk ulangan sulit bagi saya untuk dipertanggungjawabkan. Ya, karena kalau ulangan di sekolah, saya akan mengawasinya dengan baik sekali. Sekali bergerak, langsung saya coret. Kalau sekarang bagaimana saya melihat kamu bahwa itu adalah karyamu? Begitu. Gitu ya. Jadi itu sederhana sekali, kamu nanti akan terbiasa dengan saya, Zoom. Misalkan 1 sampai nomor 11 tadi ya, Amira. Amira, jadi hostnya ya, kumpulkan semua tugas ya. Buka, nomor 1 Amira. Profil kamu sudah betul. Sip. Lanjut ke infografis. Oh, sudah benar. Amira, ada yang salah, diperbaiki jawabannya Amira. Yang begini. Gitu. Nomor 2, selesai semuanya. Begitu jawabannya, kok jadi mati. Halo, jadi mati deh nih. Halo. Keputus ya? Enggak, Bu. Oh, kok saya jadi keputus nih. Gitu? Ya? Apanya yang berat sekarang? Sekarang yang infografis ini apa yang menjadi beban kamu? Kamu nggak bisa infografis buatnya? Aplikasinya? Halo? Halo? Bisa, Bu. Bisa. Iya. Dan saya nggak minta yang susah loh, Say. Ini pengalaman kamu dituangkan gitu. Kalau nanti kalimat yang nggak bagus, saya yang akan memperbaikinya. Saya akan membantu kamu. Gigi, kalimatmu nggak efektif. Saya ngerti maksud kamu. Dibetulkan. Nah, sekarang namanya belajar, buatnya nggak asal-asalan toh, gitu. Gitu ya. Dan kamu selalu nomor 1 bahagia dulu deh. Jangan terbebani. Ini memang saat perubahan yang luar biasa. Tugas yang banyak itu mah udah biasa. Namanya siswa. Kalau nggak mau jadi siswa ya nggak usah buat tugas gitu. Udah, saya harus mundur.
9:10 istirahat, langsung kamu mengerjakan dan jangan menunda pekerjaan. Itulah salah satu tipsnya. Ya. Jangan menunda pekerjaan, kemudian kerjakan. Saya tunggu japrian kamu berkaitan dengan teks prosedur. Betul apa salahnya? Udah? Ada lagi Sudah, yang Bu. mau ditanyakan? Ada? Halo. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Ibu mundur. Sebentar, sebentar. Ya. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mundur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih banyak, Makasih ya, Bu. Bu. Bye, Bu.